Selamat pagi, Shalom semuanya. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita mau masuk dalam altarnya yang kudus. Kita mau siapkan hati kita dimanapun kita berada saat ini. Biarkan kita satukan hati untuk memuji memuliakan nama Tuhan, agar berkat Tuhan terus mengurapi kami semua ya Tuhan. Kita akan mulai ibadah hari ini. Kita akan pujian berkat kemuliaan. Hidup
Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat kemurahan-Mu Tuhan. Kami dapat hidup sampai pada hari ini Tuhan. Kami boleh dalam keadaan sehat Tuhan Yesus di tengah-tengah pandemi ini ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Semua adalah berkat kemurahan-Mu Bapak, semua berkat belas kasihan-Mu pada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami akan memulai ibadah pada hari ini Tuhan. Kau yang tutup bungkus lindungi kami dengan malaikat surga-Mu. Kau berikan kami fokus Tuhan untuk mengikuti ibadah ini Tuhan Yesus. Biarlah Kau jamah tiap hati kami yang mendengar pujian dan isi firman-Mu pada hari ini ya Bapa. Tutup bungkus lindungi kami juga pelayan-Mu di sini ya Tuhan. Boleh menjadi pelayan-Mu yang layak di hadapan-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, di dalam nama-Mu Tuhan kami mulai ibadah ini. Haleluya, haleluya, amin. Ya, kita akan bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan pujian Biar Bumi Akan Berlalu. Walaupun sebenarnya sekarang kayak bumi akan berlalu gitu ya, udah sepi jalanan pandemi ini sekarang, tapi kita tetap mau mengasihi Tuhan, mencintai Dia, mengasihi Dia, karena janji firman-Nya pasti akan ditepati bagi kita. Matahari tak bersinar lagi.
jatuh cinta terus sama Tuhan. Biar kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita mau mendengarkan isi hati, pujaan hati kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita mau angkat pujian Allah peduli. Karena dialah Allah yang selalu pengerti, Allah yang mengerti, peduli dengan keadaan kita saat ini, Allah yang tak pernah meninggalkan kita sendirian. Dia yang tahu segala hal, Dia yang tahu isi hati kita. Haleluya. isi dari hatimu Tuhan. Berkatilah hamba yang akan menyampaikan sedikit atau sebagian dari isi hatimu ya Tuhan Yesus, agar dapat tersampaikan dalam hati kami,
Yesus, atas berkat rahmat-Mu yang kudus, dalam nama Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, si Tuhan, Shalom. Selamat pagi. Selamat kita mau sehidangan dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Kita akan melihat atau baca bersama di dalam suratan pasal yang kelima, suratan Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 dan 16. Ya, Efesus pasal yang kelima, ayat 15 dan 16. Ya, firman Allah berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya. Kita perhatikan firman Tuhan ini, bahwa ini merupakan satu nasihat daripada Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Jadi firman Allah ini ditujukan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah ada di dalam Tuhan, ya, sudah mengenal Yesus, sudah ada di dalam keselamatan. Diingatkan dalam hidup orang percaya, dalam hidup kekristenan kita pada akhir zaman ini. Ya, firman Allah berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jadi kita perhatikan di dalam firman Tuhan ini, bahwa sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus sadar, ya, kita harus sadar bahwa hidup ini adalah ciptaan Tuhan yang sangat mulia, dan sadar kita sebagai manusia yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Alkitab berkata, perhatikanlah dengan saksama. Jadi hidup kita ini harus kita perhatikan dengan kata saksama atau dengan teliti. Ya, apakah hidup kita ini berkenan kepada Tuhan? Apakah kita sesuai dengan firman Tuhan atau tidak, atau belum? Ya, karena hidup ini sangat berarti di hadapan Tuhan, sangat berharga di mata Tuhan. Jadi bagi kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita tidak boleh sia-siakan hidup ini. Tidak boleh sia-siakan sesuka-suka hati kita. Yang penting saya sudah selamat. Mau melakukan seperti apa, dosa, kita berpikir gampang. Tapi firman Allah berkata, harus kita perhatikan hidup ini.
Karena hidup kita ini di dunia ini bersifat sementara. Hanya sementara. Ya, hanya sementara. Dan waktu yang ada ini sudah sangat-sangat singkat. Ya. Coba kita merenungkan dengan apa yang sementara terjadi di tengah-tengah dunia ini. Manusia seperti apapun pinternya, hebatnya, tidak mampu untuk melawan kuasa Tuhan, tidak mampu mengatasi situasi yang sementara terjadi. Itu sebabnya bagi orang percaya kita harus menyadari hidup ini berharga di mata Tuhan. Jangan kita sia-siakan. Jangan kita sia-siakan. Ya. Dan kedua Alkitab berkata di sini, tante garis bawahi ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, firman Tuhan ini sudah sering kita mungkin baca bahkan dengar. Tetapi kalau sudah bicara waktu, banyak manusia sulit mengatur waktu. Ya, sulit mengatur waktu. Karena kalau menurut seorang bisnis atau yang ada usaha, seorang bekerja, waktu itu adalah uang. Begitu semaksimalnya berusaha bagaimana caranya waktu itu dikejar, jangan sampai ada kerugian di sana. 1 detik sangat berharga. 1 detik sangat berharga. Tante masih ingat, pasti saya nggak tahu lagi sampai sekarang ya, kalau di Jakarta naik bus belum turun kaki semuanya sudah mau jalan, bukan sudah jalan. Apa sebab? Mengejar target, mengejar waktu, karena waktu adalah uang. Itu. Nah, orang dunia, seorang bisnismen sangat ketat hal ini. Ya, bahkan zaman sekarang, ya sekarang memang karena sikon, saya tidak tahu sekarang apakah kalau terlambat seperti apa, apakah masih berlaku itu kalau terlambat dipotong gajinya atau apa, saya belum tahu informasi itu. Setahu tante yang tahun kemarin dari sampai Januari kali ya, kalau terlambat dipotong gaji ya. Nah, itu dunia loh. Bagi Tuhan sebenarnya lebih dari itu. Ya, jangan kita anggap remeh bicara waktu. Firman Allah berkata, sambil kita mawas diri hidup kita atau harus lebih lagi berkenan kepada Tuhan, kita harus bisa mempergunakan waktu yang ada. Waktu yang ada. Karena firman Allah berkata, waktu adalah keselamatan. Waktu adalah keselamatan. Kalau informasi kemarin dari wali kota, salah satu persyaratan untuk kita ibadah, khutbah hanya dikasih kesempatan 15 menit. Coba
itu peraturan secara manusia. Cuma 15 menit. Berarti waktu itu sangat berarti. Waktu itu emas, ya kan? Waktu itu emas. Itu sebabnya kenapa Paulus juga menyampaikan kepada orang percaya di Efesus, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Berarti memang sejak zaman gereja mula-mula, kita tahu gereja pada zaman itu juga sudah mengalami masa-masa penderitaan. Masa-masa orang begitu jahat di mata Tuhan. Itu sebabnya Paulus mengingatkan supaya orang percaya itu harus mempergunakan waktu sebaik mungkin untuk Tuhan. Bicara waktu berarti bicara ada usaha. Ada usaha. Usaha apa untuk kita mempergunakan waktu ini? Berarti harus ada usaha dalam kondisi yang semakin sukar dan sulit ini. Harus ada usaha kita mencari Tuhan. Amin. Harus ada usaha mencari Tuhan. Jangan kita memaksa bodoh. Jangan kita menggampangkan. Di dalam Alkitab, firman Allah berkata di dalam Yesaya 55 ayat 6. Alkitab berkata di sana, Yesaya pasal 55. Coba kita baca. Yesaya 55 ayat 6, firman Allah berkata apa? Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Jadi bicara waktu, ya, bicara waktu. Alkitab berkata, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Kita hari-hari ini sudah sangat ketat dengan waktu. Waktu sudah diperketat semuanya. Jadi kita kembali kepada firman Allah, selama Ia berkenan ditemui, carilah Tuhan. Masih ada waktu, cari Tuhan. Masih ada kesempatan, cari Tuhan. Masih sehat, masih bisa bernafas, cari Tuhan. Ya, jangan kita cari Tuhan di saat kita sudah seolah tidak berdaya. Ada banyak pengalaman orang percaya, giliran sudah sudah mau sekarat istilahnya, baru oh iya saya mau cari Tuhan, oh saya mau ibadah, oh saya mau berdoa. Nah, selama kita masih hidup, masih bernafas, masih ada waktu, masih ada tenaga, apa yang dalam hidup kita, carilah Tuhan di tengah-tengah keadaan ini. Apalagi ya, kita mau kemana lagi? Mau bagaimana lagi? Tidak ada jalan lain selain kita datang kepada Tuhan. Cari Tuhan itu berdoa, cari Tuhan itu ibadah, mencari Tuhan itu membaca firman Tuhan. Ya, apakah kita memberikan waktu untuk doa? Karena sekarang istilahnya selalu di FB, di rumah saja, tetap di rumah, ya kan? Justru dengan kita di rumah sebenarnya harus ada waktu untuk doa secara pribadi, membaca firman Tuhan, mencari Tuhan, hidup dalam hadirat Allah selama Ia berkenan. Berarti ada satu saat kita tidak bisa lagi ketemu.
dengan Tuhan. Dalam artian pada satu saat kalau Tuhan sudah akan menyatakan masa-masa sukar, kita mau cari Tuhan, sudah deg-degan dengan situasi, apalagi sudah datang masa antikris. Ya, kita berdoa jemaat di dalam Tuhan, jangan sampai kita masuk pada masa antikris 3,5 tahun. Ya, jangan sampai. Nah, jadi mari jemaat di dalam kasih Tuhan, kita pergunakanlah waktu yang ada, karena dunia ini semakin jahat, semakin jahat. Jangan sampai kita terjebak dengan kondisi yang menjatuhkan kita. Kenapa kita harus cari Tuhan? Jangan cari Tuhan di saat senang, di saat senang saja. Diberkati Tuhan, ya, diberkati Tuhan, berhasil, saya senang, semangat. Giliran dalam keadaan susah, males. Zaman sekarang apalagi, tidak ada jalan lain selain kita datang kepada Tuhan. Amin. Itu kunci sekarang. Tidak ada naungan, perlindungan, satu-satunya kita hanya datang kepada Tuhan. Kenapa kita harus mencari Tuhan? Karena hanya di dalam Yesus ada ketenangan. Firman Allah berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Hanya dekat Allah saja. Ada banyak orang stres, ada banyak orang bisa bunuh diri oleh karena keadaan sekarang serba salah, ya, dengan keadaan. Tetapi bagi kita yang masih ada waktu, yang masih sehat, masih kuat, mari jangan sia-siakan waktu yang singkat ini. Yesus tidak lama lagi datang. Karena banyak orang memprediksi kondisi COVID-19 ini, ada banyak pendapat. Ada yang saya dengar masih 5 tahun, ada yang dengar akhir tahun. Kalau pernah Gembala baca di internet, Perdana Menteri Israel menyatakan, dia katakan bumi ini, manusia ini sudah akan dimusnahkan. Wow. Kalau dengan itu, kembali ke Alkitab, zaman Nuh itu akan terjadi. Kalau zaman Nuh, air bah yang memusnahkan manusia. Kalau kita lihat ini, kita tidak tahu sampai kapan. Tetapi kalau kembali kepada firman Tuhan, sebagaimana apa yang terjadi pada zaman Nuh, itu akan terjadi pada zaman anak manusia. Siap enggak kita gereja Tuhan? Siap kita menantikan kedatangan Tuhan seperti itu? Hanya satu, siapkan hati imanmu yang kuat dengan Tuhan. Sehingga kalaupun itu terjadi, kita ada di dalam Yesus. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu bingung. Karena ada di dalam Yesus, ada di dalam keselamatan. Itu sebabnya, mari sekali lagi kita bagi anak Tuhan. Di dalam Amos 5 ayat 6 Alkitab berkata, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Kalau kita cari Tuhan, pasti ada kehidupan, ada keselamatan, ada keberhasilan, walaupun di tengah-tengah situasi yang ada ini. Bahkan firman Allah di dalam Amos pasal 8 ayat 11-12 di sana dikatakan, suatu saat manusia di dunia ini akan mengalami haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Tapi saat itu firman Allah sudah tidak ada. Mereka akan mengembara ke utara, barat, selatan, timur. Sudah pintu kemurahan sudah tertutup. Jangan sampai kita begitu. Sekali lagi, selama masih ada waktu, selama engkau masih diberi Tuhan kesempatan, selama Tuhan masih beri
kesehatan, nafas hidupmu, pergunakanlah semaksimal hanya untuk kemuliaan Tuhan. Hidup itu adalah kesempatan. Amin, firman Tuhan. Hidup adalah kesempatan. Puji Tuhan. Biar kebenaran firman Allah ini akan memberikan semangat motivasi kita bahwa hidup ini berharga di mata Tuhan. Hidup ini adalah sangat berarti bagi Tuhan. Sekali lagi, jangan sia-siakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita akan menyanyi satu pujian yang berkata, hidup ini adalah kesempatan. Situ kita sudah diberkati lewat firman. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Amin, haleluya. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Kami Tuhan, saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita tunduk kepala, doa. Terima kasih Tuhan, kuasa firman Allah sudah bekerja dalam hidup kami. Biar kami menghargai hidup yang ada ini, menghargai waktu yang ada, menghargai keselamatan yang Tuhan beri bagi kami. Tuhan, Tuhan tolong mampukan kami di tengah-tengah dunia yang semakin jahat, di tengah-tengah situasi yang sukar dan sulit ini Tuhan.
kami harus sadar, kami harus bangkit, mempersiapkan hidup ini benar terus di hadapan Tuhan, untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan yang sudah sangat dekat. Karena tanda-tanda yang sementara terjadi di muka bumi ini sebagai tanda bahwa Yesus tidak lama lagi datang. Kami tidak mau binasa dengan dunia ini, Tuhan. Kami rindu, kami masuk tetap di dalam bahtera keselamatan itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, Roh Kudus-Mu tetap bekerja dalam hati kami umat-umat-Mu. Jemaat GPD Sola Gracia harus bangkit, semangat, mempergunakan waktu doa, mempergunakan waktu untuk melayani Tuhan, mempergunakan waktu membaca, merenungkan firman-Mu sebagai kekuatan yang ampuh. Karena hanya kami dekat dengan Tuhan ada ketenangan, ada perlindungan, ada pertolongan Tuhan, ada jalan keluar dalam segala pergumulan dan masalah yang kami hadapi hari-hari ini. Terima kasih Bapa di surga, terpuji-puji bagi nama-Mu. Sebentar kami akan masuk di dalam perjamuan asa yang kudus. Kami mau ingat kembali bagaimana Yesus menderita karena kami. Yesus yang tidak ada dosa dijadikan dosa, dan hal itu kami alami anugerah keselamatan. Terima kasih Tuhan, biar kami boleh layak, kami umat-umat-Mu Tuhan. Biar ampuni, sucikan, kuduskan kami semua Bapa. Biar kami dapat menerima berkat-berkat yang dahsyat lewat kami bersekutu dengan Tuhan melalui perjamuan asa yang kudus ini ya Bapa. Kami diperbaharui kembali Tuhan. Oh Tuhan, kami akan mengalami mujizat demi mujizat. Yang sakit pasti disembuhkan, yang susah dihiburkan, persoalan apapun, kuasa-Mu yang dahsyat melalui tubuh dan darah Yesus kami dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati kami semua pelayan-pelayan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan masuk di dalam perjamuan asa yang kudus. Oh Tuhan, tolong kami berdoa, hamba-Mu berdoa Tuhan. Kami meletakkan tangan di atas Tuhan, perjamuan asa yang kudus, anggur dan roti sebagai lambang tubuh dan darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Allah tercurah di dalam kehidupan kami semua lewat tubuh dan darah-Mu Tuhan, yang kami akan makan, minum bersama. Ada mujizat Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada kuasa kebangkitan bagi kami semua. Terima kasih Bapa di surga, terpuji-puji bagi nama-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita menyanyi pujian Ku datang pada salib itu. Mari angkat roti di tangan kananmu. Kita menyanyi pujian Ku datang pada salib itu. Haleluya Yesus.
aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mengangkat cawan. Anggur ini melambangkan darah Yesus. Dia sudah membebaskan kita dari dosa, dari sakit penyakit, dari maut. Kita menerima jaminan keselamatan dalam Yesus dengan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama dalam nama Yesus. Oh, katakan terima kasih kepada Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Oh, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih, kita berkata terima kasih buat keselamatan. Terima kasih buat kesembuhan. Terima kasih buat kemenangan yang Kau beri bagi kami. Oh, haleluya, haleluya. Kami mengalami kelepasan. Kami mengalami pembebasan dari Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Katakan kami menang bersama Yesus. Kami kuat bersama Yesus. Oh, haleluya. Kami dipulihkan oleh kuasa darah Yesus. Ada pemulihan, ada kemenangan, ada kesembuhan, ada mujizat terjadi dalam rumah tangga, ekonomi, kesehatan terjadi bagi kami kembali. Oh Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terpuji-puji bagi nama. Oh ajaib Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami sudah, oh Tuhan Yesus, masuk di dalam perjamuan asal kudus. Kami sudah bersekutu kembali di dalam Al-Quran melalui tubuh dan darah Yesus. Kami menyatu dengan Tuhan. Kalau Tuhan ada dalam hidup kami, kami percaya apapun keadaan. Kami tidak mau takut. Tuhan bertanggung jawab dalam hidup kami, umat-Mu Tuhan. Hari depan kami ada di tangan Tuhan. Pekerjaan usaha kami ada di tangan Tuhan. Terima kasih sekali lagi kami imani. Kami sudah menang dan menang melewati segala keadaan ya Tuhan. Terpuji-puji bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat yang dahsyat dari Tuhan Yesus. Haleluya, yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita akan datang kembali kepada Tuhan. Kita percaya ibadah kita pada pagi ini dapat menyenangkan hati Tuhan, bahkan sudah diberikan kekuatan baru, sudah dipulihkan oleh Tuhan. Kita datang menyanyi satu pujian yang berkata, lingkupiku. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, kami butuh terus penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kau tetap melingkupi kami ya Bapa. Oh haleluya.
dengan kekuatan kuasa-Mu itu ya Bapa. Dan kami tetap ada di dalam ketenangan bersama Tuhan. Terima kasih penyertaan perlindungan Tuhan dalam ibadah kami pada hari ini, pagi yang indah ini Tuhan. Tuhan sudah campur tangan ya Bapa. Terpujilah bagi nama-Mu Tuhan baik, Tuhan baik. Semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah terlibat dalam pelayanan, Engkau memberkati mereka dalam kesehatan mereka, dalam pendidikan sekolah mereka, pekerjaan mereka, masa depan mereka pasti Tuhan siapkan yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpuji-puji akan nama-Mu Tuhan. Terima kasih kegiatan kami sepanjang minggu berjalan ini kami serahkan terus ke dalam tangan Tuhan yang ajaib. Tutup bungkus terus kami dengan darah Yesus. Jauhkan kecelakaan musibah apapun yang menghalangi kehidupan kami. Sakit penyakit apapun Tuhan sudah singkirkan dan halaukan itu di dalam nama Yesus. Termasuk virus corona ini ya Tuhan. Kami yakin janji Tuhan tetap tinggal bersama kami Tuhan. Engkau tidak akan membiarkan kami sedetik pun Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Bapa, pembelaan Tuhan selalu ada bagi kami orang percaya kepada Engkau. Terpuji-puji bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, terimalah berkat anugerah Allah, kasih sayang di dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya. Yesus datang pada kali yang kedua. Kami memuji kebesaran. Haleluya.